Pemirsa, sepasang warga negara asing nekat menerobos ke Candi Prambanan Yogyakarta dengan cara memanjat pagar. Aksi wisatawan asal Rusia itu terekam video amatir dan viral di media sosial. Ono londo randidit tapi arep piknik nang Candi Prambanan iki. Menek brobos. Video sepasang turis asing sedang memanjat pagar Candi Prambanan ini viral di media sosial. Dalam rekaman video amatir, dua WNA mencoba masuk lingkungan candi dengan menerobos pagar besi. Loh, malah menek. Iki lur. Menek lho, kan kecandal cawete menek. Awas aja ngentut. Setelah beberapa kali berusaha, kedua turis asing ini berhasil masuk ke kompleks Candi Prambanan yang berlokasi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Namun aksi keduanya dihentikan oleh petugas keamanan. Kedua turis asing berasal dari Rusia dan tidak memiliki tiket masuk. Petugas kemudian meminta mereka untuk membeli tiket masuk seharga Rp350.000 per orang. Pengelola candi menduga kedua turis asing ini ingin berhemat dengan piknik ke Candi Prambanan tanpa tiket. Kita di awal dicari tahu itu kan yang ditunjukkan justru tiket parkir di sana, parkir sepeda motor. Nah, berarti mereka masuk sudah di area parkir, kemudian keluar lagi dan kemungkinan terus ya berniat untuk itu tadi, mungkin apakah menghindari untuk membeli tiket atau memang sengaja mencari titik yang mereka bisa manfaatkan. Akhirnya mereka keluar sampai di depan itu tiba-tiba kok sudah berada di dalam. Pengelola Candi Prambanan mengakui aksi terobos lingkungan candi dengan cara memanjat pagar baru pertama kali terjadi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah ditemukan sejumlah tenaga kesehatan Bandara Soekarno-Hatta yang terpapar varian Omikron, pihak bandara mengubah alur kedatangan bagi setiap penumpang pesawat. Penumpang yang telah melakukan PCR langsung diarahkan menuju hotel atau Wisma Atlet guna menjalani karantina. Setelah petugas medis Bandara Soekarno-Hatta terpapar virus corona varian Omikron usai kontak langsung dengan penumpang pesawat yang baru tiba dari luar negeri. Satgas COVID-19 Udara Soekarno-Hatta mengubah alur skema kedatangan internasional. Bagi setiap penumpang pesawat yang telah melakukan PCR, diarahkan langsung menuju hotel maupun wisma. Setiap penumpang dari luar negeri yang akan ke hotel setelah melakukan PCR tidak lagi harus menunggu lama di bandara. Tujuannya jika penumpang terkonfirmasi positif virus corona varian Omikron, maka yang bersangkutan sudah berada di hotel dan tidak memaparkan ke penumpang lainnya. Sebagai langkah proteksi, petugas juga akan menggunakan APD. Setiap harinya ribuan orang tiba dari luar negeri, baik WNA maupun WNI. Maskapai itu umpama efeknya 40-nya bisa ke Wisma atau ke hotel harus satu dengan tujuan tracking apa. Kasus konfirmasi Omikron di Indonesia terus bertambah. Per 4 Januari 2022 terdapat tambahan 92 kasus baru COVID-19 varian Omikron. Kasus didominasi oleh WNI yang baru kembali dari perjalanan luar negeri. Kementerian Kesehatan mencatat ada 92 kasus konfirmasi baru COVID-19 varian Omikron pada 4 Januari 2022. Kini, total kasus Omikron menjadi 254 kasus. Terdiri dari 239 kasus dari pelaku perjalanan internasional dan 15 kasus transmisi lokal. Mereka saat ini dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran. Sebagian besar kondisinya ringan dan tanpa gejala. Guna mencegah dan mengendalikan penyebaran Omikron, Kementerian Kesehatan menerbitkan surat edaran. Di antaranya, penyamaan persepsi dalam penata laksanaan pasien konfirmasi positif COVID-19. Mendorong daerah untuk memperkuat kegiatan testing, tracing, dan treatment, serta aktif memantau klaster-klaster baru COVID-19 dan berkoordinasi dengan pusat bila ditemukan kasus konfirmasi Omikron. Selain kesiapan dari segi sarana dan prasarana kesehatan, kewaspadaan individu harus terus ditingkatkan untuk menghindari potensi penularan Omikron, yaitu protokol kesehatan 5M dan vaksinasi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran terus bertambah. Hari ini tercatat jumlah pasien mencapai 1.206 orang. Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat terus bertambah. Berdasarkan data pengelola RSDC Wisma Atlet, per hari ini sudah ada 1.206 pasien yang dirawat. Jumlah ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kemarin, yaitu 1.081 pasien. Mayoritas pasien yang dirawat bergejala ringan. Saat ini hanya tower 5 dan 6 saja yang dioperasikan untuk menampung pasien COVID-19 dengan ketersediaan tempat tidur 3.675 bed. Terkait adanya penambahan pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet, sudah ada rekan kami Kevin Pakan di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Selamat siang Kevin, per hari ini apakah kembali lonjakan kasus di Wisma Atlet dan apakah penanganannya sama untuk pasien yang mengalami gejala Omikron? Ya, selamat siang Wilson dan pemirsa. Dapat kami informasikan untuk situasi terkini pada siang hari ini terpantau normal, terpantau kondusif, dan memang untuk situasi ini masih terus kami pantau sejak pagi tadi. Memang kami melihat untuk aktivitas baik dari petugas keamanan maupun dari para relawan maupun juga tenaga kesehatan masih terpantau normal dan berjalan seperti biasa. Dan juga memang benar bahwa terkait penambahan dari jumlah pasien COVID-19 seperti yang disampaikan tadi bahwa hingga pada pagi hari tadi setidaknya sudah ada 1.206 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, di mana terdapat penambahan jumlah pasien yakni sebanyak 55 pasien bila terhitung dari hari kemarin, yakni ada sebanyak 1.081 pasien. Dan memang terkait hal itu tadi kami sempat bertanya kepada pihak dari Humas Rumah Sakit Wisma Atlet yang mengatakan bahwa memang mayoritas ini dari pasien yang dirawat adalah pasien yang bergejala ringan atau yang tanpa gejala. Untuk itu pihak dari Rumah Sakit Wisma Atlet juga terus meningkatkan atau mengingatkan begitu kepada seluruh pihak untuk bisa bersama-sama menerapkan protokol kesehatan dan juga giat atau mengikuti adanya kegiatan vaksinasi. Dan memang terkait hal itu juga tadi kami sempat bertanya nantinya untuk update dari penanganan baik itu virus Omikron maupun yang virus non-Omikron ini, nantinya pihak dari Wisma Atlet akan menyampaikan press conference yang rencananya nanti akan disampaikan pada pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Dan juga terkait hal itu tadi pihaknya juga mengatakan bahwa sampai dengan saat ini mayoritas pasien yang dirawat adalah pasien yang memang berasal dari luar negeri. Seperti yang disampaikan juga tadi bahwa sampai dengan per tanggal 4 kemarin memang sudah ada 254 varian Omikron yang tercatat di Indonesia. Untuk itu pihak dari Wisma Atlet terus menghimbau dan juga kami memantau bahwa sampai dengan saat ini untuk penerapan atau aktivitas terpantau normal dan kondusif. Wilson. Kevin Pakan melaporkan dari Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, setelah libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayah Jawa Bali dan luar Jawa Bali mulai 4 hingga 17 Januari 2022. Pemerintah juga tengah mempersiapkan vaksinasi booster yang akan dimulai tanggal 12 Januari 2022. Mengawali tahun 2022, pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM mulai 4 Januari hingga 17 Januari 2022. Penentuan level PPKM di luar Jawa Bali tetap berdasarkan pada level asesmen situasi pandemi dan mempertimbangkan capaian vaksinasi di setiap kabupaten kota. Untuk kabupaten kota dengan vaksinasi dosis pertama di bawah 50%, dinaikkan 1 level PPKM. Di tengah perpanjangan PPKM, pemerintah juga mempersiapkan vaksinasi booster bagi masyarakat berusia di atas 18 tahun yang akan dimulai 12 Januari 2022. Kemudian pemerintah juga sedang mempersiapkan untuk booster ketiga dan akan ada di revisi baik peraturan Menteri Kesehatan maupun PP-nya yang sedang disiapkan, dan ini diharapkan akan segera dimulai, nanti disampaikan oleh Pak Menkes di tanggal 12 nanti.
ini diberikan ke golongan dewasa di atas 18 tahun sesuai dengan rekomendasi WHO dan akan diberikan ke kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria 70% suntik pertama dan 60% untuk suntik kedua. Pemerintah juga akan menambah pintu masuk bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN, baik melalui udara, laut, dan darat. Masa karantina pun diperpanjang dari 7 hari menjadi 10 hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Tren mengadopsi boneka dan merawatnya seperti manusia, apakah ini ada dugaannya dengan gangguan psikologi dan sosial? Kita akan ulik dalam dialog usai jeda berikut, tetap bersama kami di iNews Siang.